Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Baitul Muttaqin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam rangka mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka di awal ceramah ini kami mengucap syukur dan terima kasih kepada segenap pengurus DKM Masjid Baitul Muttaqin, kepada imam masjid, dan kepada semua yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan yang baik ini, dan kepada semua yang hadir. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan persaudaraan karena Islam dan iman, dan semoga kegiatan kita di malam hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tergolong ke dalam mereka yang disebut oleh Nabi di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang berada di rumah Allah, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitaballah, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan saling mengadakan pengajaran antara satu dengan yang lainnya, mengadakan majelis ilmu seperti ini. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepadanya ketenangan, kedamaian, ketentraman di dalam hati, sejuk hatinya ketika hadir di majelis ilmu, yang memang majelis ilmu ini
Rasulullah sebut sebagai raudhatun min riyadil jannah. Dia adalah taman dari taman-taman surga. Siapa yang ingin melihat taman-taman surga, maka datangi majelis ilmu. Nah, disitulah kita akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketentraman. Nazalat alaihimus sakinah. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat akan senantiasa meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah. Kemudian para malaikat akan mengitari majelis mereka. Wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah, dan Allah akan sebut nama-nama mereka, orang-orang yang hadir di majelis ilmu di hadapan para malaikat. Ini keutamaan, ini kemuliaan orang-orang yang berada di dalam majelis-majelis yang disampaikan padanya qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Rasul, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan tujuan yang sama, dan tidak ada yang keluar dari tujuan ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Allah tegaskan dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka ini tujuan Allah ciptakan kita. Kapan kita keluar dari tujuan ini, maka kitanya pasti akan rusak. Karena keluar dari tujuan hakikat kita diciptakan. Kita diciptakan untuk ibadah. Kapan kita tidak beribadah kepada Allah, maka pasti kita akan menjadi orang yang rusak. Sebagaimana kalau ada pisau, Pak, pisau yang memang digunakan oleh ibu-ibu di rumah untuk memotong, potong bawang, potong sayur, potong ikan. Tapi bagaimana kalau seandainya pisau itu kita gunakan untuk motong besi? Kira-kira pisaunya jadi apa itu? Akan rusak, ya kan? Kenapa? Karena dia keluar dari tujuan dia diciptakan. Nah, begitu halnya manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Kapan keluar dari tujuan ini, maka pasti manusia itu akan rusak. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya kita jadikan sebagai tujuan hidup kita. Dan jangan pernah berhenti dari beribadah sampai ajal menjemput kita. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kepada kamu yang pasti datang, yaitu ajal yang menjemput kamu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ibadah itu sangat banyak macam dan ragamnya. Ulama berkata, ibadah itu kata mereka adalah semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, hati yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, itu ibadah. Maka yang namanya ibadah bukan hanya terbatas pada 5 rukun Islam. Bukan hanya itu ibadah. Bukan hanya sholat ibadah. Bukan hanya bayar zakat, puasa Ramadan ibadah. Memang betul itu ibadah yang utama, tapi di sana ada ibadah-ibadah yang lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuntunkan dan syariatkan. Nah, maka daripada itu kita hendaknya menggali dan terus menggali apa saja yang dimaksud dan disebut dengan ibadah itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, salah satu ibadah besar yang sudah akrab di telinga kita, sering kita dengar, sering dinasihatkan orang di dalamnya, ibadah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tawakal itu ibadah. Dan kalau dia ibadah, maka manakala kita mengerjakannya, manakala kita berada di dalamnya, maka berarti kita berada di dalam ibadah. Dan seseorang yang mengerjakannya pasti akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Tawakal itu artinya bersandar penuh kepada Allah dengan menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya tawakal. Dan dia adalah ibadah yang mulia, yang dari sanalah bisa diukur derajat iman seorang hamba kepada Allah. Dilihat bagaimana tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Yang beriman, maka pasti dia akan bertawakal kepada Allah. Dia akan serahkan segala urusannya kepada Allah. Dia akan bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dia paham, karena dia sadar Allah, kita berserah diri, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Makanya Allah jamin orang yang bertawakal kepadanya, Allah akan berikan kecukupan. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan kepada dirinya. Kecukupan apa? Cukup dunianya, cukup akhiratnya. Makanya orang yang Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berikan kepada mereka rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Rasulullah pernah bersabda, Pak, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah, la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasa wa taruhu bitona. Andaikan, kata Nabi, kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka niscaya Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapat rezeki. Lihat, andaikan benar tawakal kamu, Allah akan lapangkan rezekimu, Allah akan bukakan jalan rezekimu. Bahkan kata Nabi, sebagaimana burung mendapat rezeki. Di mana burung itu, kata Rasul, dia terbang di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong. Kemudian di sore hari dia pulang sekalian. Tidak ada gudang penyimpanan makanan bagi burung. Hari itu dia dapat, hari itu juga habis. Tapi lihat bagaimana Allah berikan rezeki kepadanya. Nah, manusia diberikan oleh Allah akal, diberikan oleh Allah fikiran. Andaikan mereka mau bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mudahkan rezeki. Tidak usah aku ikat, saya tawakal aja sama Allah, kata sahabat ini. Maka kata Rasulullah SAW, bukan begitu bertawakal. Iqil wa tawakkal. Ikat dulu ontamu, baru setelahnya kamu bertawakal. Nah, inilah orang yang benar tawakalnya. Ikat dulu kendaraanmu, amankan dulu dia, baru setelahnya kamu bertawakal. Artinya tempuh dulu sebab, setelahnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang bertawakal. Disebutkan dalam sebuah asar dari sahabat dan khalifah yang mulia, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Datang ahlul Yaman, penduduk Yaman, menghadap ke Khalifah Umar. Kemudian Umar tanya kepada mereka, ya ahlal Yaman, wahai penduduk Yaman, kalian datang jauh-jauh dari negeri Yaman ke sini, terus mana perbekalan kalian? Kalian tidak bawa bekal, jauh-jauh dari sana ke sini. Apa kata penduduk Yaman, Pak, ketika itu? Ya Amirul Mukminin,
kami cuman bertawakal kepada Allah. Itu aja bekal kami, kata orang-orang ini. Maka Khalifah Umar bin Khattab menjawab, bukan begitu caranya kamu bertawakal. Itu namanya pura-pura bertawakal, kata beliau. Orang yang bertawakal itu ketika dia mau berjalan, dia siapkan bekalnya dulu. Setelahnya baru dia bertawakal kepada Allah. Karena yang namanya tawakal tidak bertentangan dengan usaha, ikhtiar, dan menempuh sebab-sebab yang dibolehkan dalam syariat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha mampu kan untuk menyelamatkan Nabi Nuh beserta kaumnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana musibah malapetaka kepada kaumnya Nabi Nuh yang kafir kepada Allah. Allah Maha mampu menyelamatkan Nabi Nuh beserta orang-orang yang beriman tanpa harus membuat perahu. Mampu ndak Allah, Pak, menyelamatkan Nabi Nuh tanpa harus buat perahu? Mampu. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Tapi kenapa ya Nabi Nuh disuruh buat perahu? Kenapa Nabi Nuh disuruh buat perahu supaya selamat? Nah, inilah menempuh sebab keselamatan. Memang yang namanya keselamatan dari Allah, tapi tempuh dulu sebab-sebab keselamatan, baru kita bisa selamat. Yang namanya tawakal tidak bertentangan dengan usaha dan menempuh sebab-sebab yang dibolehkan. Allah Maha mampu untuk memenangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa harus melalui proses perang. Mampu enggak Allah? Mampu, ya kan? Tidak perlu Nabi bersusah payah perang, bahkan harus diusir dari kaumnya dari Makkah. Selama 13 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah sampai akhirnya beliau terusir. Kemudian datang ke Madinah. Setelah itu melalui proses perang, baru agama ini dimenangkan oleh Allah. Mampu tidak Allah selamatkan dan menangkan agamanya Rasulullah tanpa harus melalui jihad? Mampu Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Tapi kenapa harus ada jihad, harus ada perang dulu? Mengapa? Memang sebab-sebab keselamatan seperti itu. Tidak langsung situ sini jadi, tapi ada sebab-sebabnya. Itu sudah sunnatullah Allah Subhanahu wa taala berlakukan kepada umat manusia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lihat Maryam alaihissalam. Disebut, Pak, dalam Quran, dalam surat Maryam, ketika Maryam hamil kemudian mau melahirkan, seorang wanita yang mulia ini, dia pun ketika itu datang dan berbaring di dekat pohon korma. Kemudian Allah perintahkan kepada Maryam, goyangkan itu pohon korma itu. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rotoban janiya. Goyangkan itu batang pohon korma, niscaya akan berjatuhan kurma-kurma yang matang siap untuk dimakan. Allah berfirman kepada siapa? Kepada Maryam, supaya disuruh goyangkan pohon korma, Pak. Padahal ini kalau kita lihat secara akal fikiran, ini wanita, Pak, mau melahirkan, tentunya tenaganya terbatas itu. Lebih-lebih lagi disuruh goyangkan pohon apa? Pohon korma. Nah, tahu pohon korma itu, Pak, lebih kuat dari pohon kelapa. Kalau sekedar digoyang, tidak goyang dia, tidak jatuh buahnya. Apalagi pakai tenaga wanita. Tapi kenapa Maryam disuruh goyangkan? Menempuh sebab. Setelah itu Allah yang bantu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya berusaha, setelahnya serahkan kepada Allah. Allah yang berikan pertolongan, Allah yang akan berikan bantuan. Itulah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah, musibah apapun menimpa dirinya terasa ringan.
manakala kuat tawakalnya kepada Allah. Apapun menimpa dirinya, apapun kesedihan yang menghampiri dirinya, kalau semuanya dia hadapi dengan tawakal, akan terasa mudah yang namanya musibah itu. Allah berfirman dalam Quran, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, tidak ada musibah yang menimpa kami melainkan itu adalah ketetapan yang Allah tetapkan atas kami. Kemudian hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Lihat, setelah disebutkan musibah, Allah sebutkan tawakal. Kenapa? Karena dengan tawakal kepada Allah, musibah apapun yang dihadapi terasa ringan, asalkan semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mungkin Pak menzolimi kita. Allah tidak mungkin memberikan beban musibah kepada kita di luar kesanggupan kita, tidak mungkin. Allah berikan cobaan, ujian kepada kita, pasti kita mampu menghadapinya. Pasti. Hanya manusia saja yang banyak tidak sabar. Hanya manusia saja yang banyak menggerutu. Hanya banyak manusia saja yang menuntut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal betapa banyak Allah berikan kenikmatan-kenikmatan kepada dirinya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita banyak-banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala manakala kita menginginkan kebaikan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang benar tawakalnya ketika dia sakit, orang yang tawakalnya benar, bagaimana caranya? Dia berobat, menempuh sebab supaya sembuh. Setelah dia berobat, tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Jadi orang yang tawakal itu bukan dia menafikan obat. Oh, enggak usahlah kita berobat. Iya, tawakal aja sama Allah. Bukan begitu orang yang tawakal. Nabi sendiri bersabda, "Tadawau ya ibadallah wala tatadawau biharam." Berobatlah kamu wahai hamba-hamba Allah, tapi ingat jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Mau berobat silahkan, tapi jangan berobat dengan yang haram. Yang haram-haram ditinggalkan. Nah, setelah dia sembuh, ingat tawakal yang benar di sini jangan melihat kepada obat. Obat cuman sebab kita bisa sembuh. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga jangan sampai kita salah. Setelah menempuh sebab, minum obat, sembuh dia, langsung dia berkata, oh betul-betul hebat obat ini. Kalau bukan karena obat ini mati saya sudah ini. Nah, ini namanya bertawakalnya kepada obat, bukan kepada Allah. Obat cuman sebab, sarana kita bisa sembuh. Tapi bukan dia yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan tetap Allah. Karena betapa banyak juga orang yang sudah berobat tapi dia tidak kunjung sembuh. Betul tidak? Betapa banyak orang yang berobat tapi tidak kunjung sembuh. Karena memang yang menyembuhkan adalah Allah. Nabi Ibrahim berkata, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang memberikan kesembuhan kepadaku. Inilah tawakal yang benar. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang yang bertawakal ketika dia mau bekerja, tempuh sebab, melamar pekerjaan, cari pekerjaan yang halal, berusaha semampu mungkin, kerahkan usahanya. Setelah dia dapat, alhamdulillah, dia kerja di sebuah perusahaan. Jangan sampai dia berkata, oh memang betul-betul perusahaan ini yang beri rezeki sama saya. Kalau tidak ada perusahaan ini, betul-betul mungkin jadi apa saya ini. Ini namanya bertawakal kepada perusahaan. Perusahaan cuman sebab kamu mendapat rezeki, tapi yang memberi rezeki tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal yang benar, setelah dia dapat pekerjaan yang baik,
maka dia bersyukur kepada Allah. Allah lah yang memudahkan dia hingga dia bisa mendapatkan rezeki yang sekarang dia rasakan. Inilah tawakal yang benar para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang yang bertawakal rukunnya ada 3, Pak. Yang pertama, bersandar penuh kepada Allah. Bersandar penuh kepada Allah, serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun pertama. Rukun kedua, lakukan sebab-sebab, berikhtiar dan berusaha. Jadi yang namanya tawakal tidak menafikan usaha, harus berusaha juga, tapi usahanya harus yang halal. Jangan dia menempuh semua sebab. Pokoknya segala sebab dia tempuh, mau halal mau haram dia hantam saja. Bukan seperti itu. Dia lihat tempuh sebab-sebab yang disyariatkan, yang dihalalkan oleh agama, yang haram dia jauhi. Kemudian yang ketiga, setelah dia dapat apa yang dia inginkan, maka hendaknya banyak-banyak bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Jangan dia melihat kepada sebab. Sebab cuman sebab, tetapi yang memberikan dan memberikan kemudahan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya hendaknya ketawakalan ini senantiasa ada dan terus ada di dalam hati kita. Makanya Pak, kalau kita lihat para nabi dan para rasul, orang yang paling hebat tawakalnya kepada Allah. Orang yang paling hebat tawakalnya kepada Allah. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi yang merupakan ulul azmi. Nabi Ibrahim itu Pak, luar biasa tawakalnya kepada Allah. Lihat bagaimana ujian dan cobaan yang menimpa beliau. Nabi Ibrahim mau dibakar oleh kaumnya sendiri. Dilucuti pakaiannya Nabi Ibrahim. Kemudian dikumpulkan kayu bakar. Sampai disebutkan dalam riwayat, saking banyaknya kayu bakar itu sampai kayak gunung. Mereka tidak bisa memasukkan Nabi Ibrahim ke tengah-tengah kayu bakar itu. Caranya mereka bagaimana? Mereka ambil ketapel yang besar, kemudian mereka lempar Nabi Ibrahim supaya masuk ke tengah-tengah itu. Mereka mau supaya Nabi Ibrahim betul-betul terbakar, hangus, tidak tersisa apapun. Lihat kaumnya Nabi Ibrahim itu. Tapi apa yang terjadi Pak? Ketika Nabi Ibrahim berada di tengah-tengah itu, malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, menawarkan bantuannya. Malaikat Jibril berkata, "Ya Ibrahim, alaika ilayya hajah." Wahai Ibrahim, kamu butuh enggak dengan saya? Kata malaikat Jibril. Wahai Ibrahim, kamu butuh enggak dengan bantuan saya? Menawarkan malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa jawab Nabi Ibrahim Pak? Kata Nabi Ibrahim, "Amma ilaika fala." Adapun kepadamu wahai Jibril, aku tidak butuh bantuanmu. Amma ilallah fa na'am. Adapun kepada Allah, ya, aku butuh pertolongannya Allah. Subhanallah. Inilah tawakal yang benar Pak. Tawakalnya bukan kepada makhluk, sekalipun malaikat Jibril. Bukan tidak mampu malaikat Jibril untuk sekedar meniup kayu bakar itu semua padam. Bukan tidak mampu malaikat Jibril. Oh, malaikat Jibril yang kuat. Tetapi lihat bagaimana ketawakalan Nabi Ibrahim. Kepadamu wahai Jibril saya tidak butuh, tapi kepada Allah, na'am, saya butuh bantuannya. Subhanallah. Makanya jamaah sekalian, ucapan orang yang bertawakal apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Inilah ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah. Hanya Allah yang memberikan kecukupan kepadaku. Wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik tempat bertawakal. Ini ucapan Nabi Ibrahim, dan ucapan yang pernah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kaum kafir musyrikin mengepung Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian Nabi dibuat gentar, fakhshauhum, hendaknya kalian takut kepada mereka.
Apa yang terjadi? Fazadahum imana. Sama sekali mereka tidak takut. Nabi dan para sahabat justru semakin bertambah iman mereka. Wa qalu, dan mereka mengatakan, hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik wakil tempat bertawakal. Makanya senantiasa kita ucapkan kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baik pelindung kami. Dialah sebaik-baik penolong kami, dan yang akan memberikan perlindungan kepada kami. Ini kalimat orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya tidak salah ketika Nabi menyebut sallallahu alaihi wasallam keutamaan orang yang bertawakal. Luar biasa Pak keutamaannya orang yang bertawakal itu. Nabi sampai sebutkan bahwa di tengah umat-umat Nabi, di tengah umat Rasulullah yang masuk surga, ada 70.000 umat beliau yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Oh, ini istimewa ini. Orang masuk surga itu Pak, ada yang dihisab dulu, ditimbang amal baik dan amal buruknya. Kapan amal baiknya lebih berat, maka masuk surga. Amal buruknya yang lebih berat, maka masuk neraka. Nah, ini orang tidak perlu ditimbang, dia langsung masuk surga. Nah, inilah orang yang masuk surga, umatnya Rasulullah, tanpa hisab, tanpa azab. Ini yang paling utama ini. Disebutkan oleh Nabi, ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mendengarkan itu Pak, para sahabat langsung ribut mereka, memperbincangkan siapa orang-orang itu, betapa luar biasanya mereka mendapatkan kemuliaan langsung masuk surga, tidak perlu dihisab lagi. Maka ketika mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasul, siapa mereka itu ya Rasul? Maka Rasul menjawab, humul ladina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, mereka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, jampi-jampi. Mereka tidak minta diruqyah. Mereka tidak melakukan pengobatan dengan cara kai yang ditempel besi panas. Wala yatatayyarun, mereka tidak melakukan tatayyur, beranggapan sial baik terhadap sesuatu yang didengar, dilihat atau dirasakan. Kemudian kata Nabi, yang mengumpulkan semua sifat itu, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lihat para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini ketawakalan. Orang yang bertawakal akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kenapa jamaah sekalian? Karena betul-betul murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ibadah, maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sana para ulama menyebutkan termasuk syirik kepada Allah ketika orang menyerahkan tawakalnya kepada yang lain. Tawakalnya bukan kepada Allah Pak, tapi kepada jimat. Dia lebih percaya sama jimat ketimbang kepada Allah. Hatinya tergantung kepada jimat itu. Oh, ini jimat ini hebat ini. Kalau bukan karena jimat ini, tidak tahu sudah jadi apa saya sekarang ini. Ini jimat ini yang membuat saya kuat, membuat saya kebal, membuat saya tahan banting, membuat dagangan saya laris, membuat ini dan itu. Ini menafikan ketawakalan kepada Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasul pernah bersabda, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah. Pernah suatu hari Pak, ada salah seorang sahabat pakai gelang, bukan gelang sembarangan. Kalau dia cuman pakai gelang ya untuk perhiasannya, mungkin tidak masalah. Ini dia pakai gelang ada maksudnya, sebagai jimat, untuk kebal, untuk menolak penyakit, bisa menolak mara bahaya.
Itu yang dipakai oleh sahabat itu. Nabi lihat, Nabi tanya, mahadihi, itu gelang apa itu? Kata Nabi. Kata sahabat ini, minal wahiyah, ya Rasul, ini untuk nolak bala ya Rasul, ini untuk nolak penyakit, ini untuk nolak mara bahaya. Kalau ada serangan dari luar, nah ini sebagai bentengnya, ini sebagai pagarnya, ini gelang ini katanya. Apa kata Rasul, Pak? Mendengarkan ucapan sahabat ini, kata Rasul, inziha, lepaskan gelang yang seperti itu, kata Rasul. Fa innaha la taziduka illa wahna, itu gelang tidak akan menambahkan kekuatan, justru akan menambahkan kelemahan. Fa in mutta wahya alaika ma aflahta abada, kalau kamu mati, kalau kamu meninggal, gelang itu masih ada padamu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Tegas Nabi, Pak. Kalau dalam urusan akidah, dalam urusan tauhid, tidak main-main Rasulullah SAW. Karena itu bisa menafikan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang bertawakal, maka dia akan tidak pernah menggantungkan harapannya, menggantungkan hatinya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin sudah masuk waktu Isya. Sudah Pak Imam. Nah, sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kepada Pak Imam, kepada segenap pengurus DKM Masjid Baitul Muttaqin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keutamaan dan kemuliaannya, dan menjadikan apa yang kita lakukan pada malam hari ini penambah pemberat timbangan kita pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.